Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 5D yang beranggotakan Saya Janelan Ifanin 194. Saya Safira Khairunisa dengan NIM 171. Saya Juliati Asma dari NIM 176. saya Amelia Wahyu Putri Dewanti dengan NIM 198. Saya Siti Rahayu Ningsih dengan NIM 170. Dan saya Ella Fitriana dengan NIM 185. Dalam video kali ini, kami akan mempersembahkan sebuah video edukasi tentang interaksi sosial. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teori interaksi sosial, mulai dari pengertian, jenis-jenis, faktor, serta syarat untuk terjadinya interaksi sosial. Nah, di sini kita tidak akan belajar tentang teori nih, tapi kita juga akan mempraktikkan langsung dalam kehidupan sehari-hari kita. Yuk kita mulai. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial adalah sebuah proses sosial yang mana ketika suatu individu atau kelompok saling mempengaruhi dan berkaitan. Contohnya, ketika berbicara dengan teman, bekerja dalam kelompok, atau ketika membantu tetangga. Dinda, kamu akhir-akhir ini lagi dengerin lagu apa nih? Itu loh, K-pop. Wah, K-pop. Aku juga lagi dengerin K-pop nih. Oh ya, kamu tahu nggak Mini Seventeen itu? Tahu? Aku suka banget loh sama dia. Dia kan ganteng banget tuh kan. Ini merupakan contoh proses interaksi sosial karena terjadi pertukaran informasi dan juga respon antar individu. Oh ya, Din, kemarin tuh Vindu ngeluarin album baru loh. Kamu harus nonton sih. Itu lagunya bagus banget. Oke, berikutnya kita akan belajar mengenai syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu tidak bisa berjalan tanpa adanya syarat. Nah, syarat yang pertama adalah adanya individu dengan individu lainnya. Jadi, ketika ada minimal 2 orang bisa terjadi interaksi sosial. Yang kedua adalah adanya alat komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada individu lainnya, seperti bahasa isyarat, dan juga simbol untuk memahami pesan yang ingin disampaikan. Safira, kamu udah makan belum? Belum. Enaknya makan apa ya? Apa ya, terserah. Ayo, ya udah. Oke teman-teman, nah sekarang kita jadi tahu nih apa syarat-syarat terjadinya interaksi sosial seperti yang telah dicontohkan pada kegiatan sederhana tadi. Jadi di individu pertama dan individu kedua melakukan kontak fisik. Nah, ini berarti sudah terdapat kontak sosial. Kemudian yang kedua adalah mereka menggunakan bahasa. Nah, mereka menggunakan bahasa dan juga isyarat tangan untuk memberikan tahu apa pesan dan makna yang ingin disampaikan kepada lawan mereka. Dan yang lainnya memberikan respon, berarti yang lainnya itu individu kedua dipengaruhi oleh individu pertama, yaitu dengan menjawab sudah atau belum. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya apa aja syarat untuk terjadinya interaksi sosial. Berikutnya kami akan membahas mengenai ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial meliputi: pertama, terjadinya hubungan antara 2 individu atau lebih. Yang kedua, adanya komunikasi. Ketiga, adanya timbal balik. Keempat, adanya pengaruh terhadap perilaku orang lain. Mel, kamu tim bubur diaduk atau nggak diaduk? Kalau aku sih tim bubur gak diaduk. Kalau kamu? Aku sih bubur diaduk ya. Biar rasanya tuh bisa kecampur semua. Tapi aneh gak sih jadinya rasanya? Tapi kalau gak diaduk kan kita bisa nyobain kondimen buburnya satu-satu. Jadi kan lebih kerasa gitu kan? Yes. Oke deh, nanti aku coba. Kalian tahu nggak sih bahwa percakapan sederhana seperti tadi itu sudah memenuhi ciri-ciri interaksi sosial dengan adanya hubungan antara 2 individu, adanya timbal balik, adanya pengaruh terhadap pendapat orang lain, serta tentu saja adanya komunikasi. Interaksi sosial dapat berjalan dengan lancar, itu terdapat faktor-faktor pendorongnya. Yang pertama adalah imitasi, yaitu meniru perilaku orang lain. Yang kedua adalah sugesti, yaitu mempengaruhi orang lain. Dan yang ketiga adalah
empati, di mana kita bisa merasakan perasaan orang lain. Lalu kemudian ada identifikasi, di mana kita bisa mengidentifikasi perilaku orang lain. Dan yang terakhir adalah simpati, di mana kita ingin membantu orang lain untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, jadi teman-teman, untuk terjadi interaksi sosial itu dapat berjalan dengan lancar. Kita bisa menggunakan 5 faktor pendorong tersebut dalam menanggapi atau memahami lawan kita. Yang terakhir, kami akan membahas mengenai jenis-jenis interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, individu dengan individu, yaitu terjadinya interaksi sosial antar individu. Yang kedua, individu dengan kelompok, yaitu terjadinya interaksi sosial antara individu dengan beberapa orang atau kelompok. Yang ketiga, interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok, yaitu terjadinya interaksi sosial antara 2 kelompok atau lebih. Safira, aku punya list drakor baru nih. Kamu suka drakor nggak? Enggak, aku nggak suka. Aku kan sukanya nge-gym. Teman-teman, hari ini kalian sibuk gak? Enggak. Gimana kalau nanti malam kita ke Jogja? Ayo. Nanti jam berapa titik kumpulnya? Di kos kamu aja deh, Fir. Nanti jam 8 gimana? Boleh? Oke teman-teman, dari pemaparan tadi kita jadi tahu nih apa itu pengertian interaksi sosial, syaratnya, ciri dan juga faktor pendorong serta jenis-jenis interaksi sosial. Nah, dari sini kita bisa belajar untuk meningkatkan pemahaman interaksi sosial kita dalam kehidupan bermasyarakat agar tumbuh harmonisasi dalam masyarakat. Teman-teman, jangan lupa ya untuk mengembangkan skill interaksi sosial kalian dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video edukasi tentang interaksi sosial dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.